Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tawassama khutwat rajul al-aqidah al-islamiyyah asasan fitratihi wa ahkam syar'iyyah min kasari ahkamihi wa masdar ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Allah adalah zat yang telah menciptakan manusia tanpa sedikit pun bantuan daripada yang lain. Karena itulah Dia tidak suka untuk diserikatkan dengan siapapun atau dengan apapun. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjunjung tinggi tauhid, tidak menserikatkan Allah, mengesahkan Allah, baik dalam hal penciptaan, baik dalam hal hukum, ataupun dalam segala hal yang kita mampu. Karena kepadanya lah kita akan dikembalikan, sebab darinya lah kita diciptakan, dan kelak kita akan mempertanggungjawabkan semua kita buat di dunia apakah sesuai dengan perintahnya ataukah tidak. Dan kita dari sekarang hanya bisa berusaha dan berharap mudah-mudahan majelis-majelis semacam ini Allah menjadikan sebagai sebab untuk diampuninya dosa-dosa kita, ditambahkan kepada kita pahala-pahala, sebab kita sudah membersamai orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Rasul pernah berkata dalam salah satu sabdanya, almar'u ma'a man ahabba, sesungguhnya seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Maka kita mencintai Ustaz Deden yang sudah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kita mencintai moderatornya Mas Koja, kita mencintai juga teman-teman yang lain yang ada di sini yang sudah bersusah-susah untuk memenuhi rumah Allah, dan menjadikan ini adalah sebagai bagian daripada pertanggungjawaban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat kita teladani, kita contoh, kita cintai, kita rindukan perjumpaan dengannya. Sebab itulah kita menghafalkan setiap apa yang beliau sampaikan kepada kita, kita tirukan apapun yang telah beliau perbuat dan contohkan kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat kita bisa dibangkitkan dekat dengan beliau, berada di belakang barisan beliau menuju surganya Allah, masuk ke dalamnya pertama kali, lalu kemudian bisa memandang wajah Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan itu bersama-sama. Amin. Alhamdulillah. Puji dan syukur berikutnya, terima kasih juga pada Ustaz Deden yang sudah memberikan penjelasan yang demikian gamblang. Ini adalah bukunya di balik runtuhnya Turki Utsmani. Jadi ini adalah buku yang sangat layak sekali untuk dibaca. Sebab mengapa? Saya ketika kuliah itu saya juga tertarik pada hal-hal semacam ini. Mengapa? Karena dalam salah satu bukunya Awamilun Nuhud wa Asbabus Sukut, itu Ali Muhammad As-Salabi itu pernah menyampaikan bahwa sejarah itu senantiasa berulang. Karena itulah sebab-sebab kebangkitan Turki Utsmani, sebab-sebab kebangkitan Khilafah Utsmani, sebab-sebab kebangkitan Islam itu senantiasa menarik harus dikaji. Untuk apa? Agar kita bisa mengkopi untuk menerapkan di zaman kita, sehingga kebangkitan di zaman kita pun akan terulang kembali. Karena itu pasti akan sama. Al-awamilu nuhud, sebab-sebab daripada kebangkitan. Wa asbabus sukut, dan juga sebab-sebab mengapa suatu peradaban itu bisa runtuh. Meskipun Allah senantiasa menyampaikan di dalam Al-Quran semua itu ada masanya. Likulli ummatin ajalun, sesungguhnya di setiap umat itu terdapat ajal, terdapat gimana mengartikannya, terdapat batas ya, terdapat waktunya. Fa'idza jaa ajaluhum, dan ketika datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dan ketika sudah datang mereka tidak akan dapat untuk memajukan barang sesaat dan mengakhirkan barang sesaat, dan juga tidak dapat memajukannya. Begitu juga Ibnu Khaldun mengatakan dalam muqaddimah bahwa teorinya itu seperti bandul. Bandul itu kalau mulai dari awal itu pasti dari potensi yang paling tinggi kalau fisika, kemudian sampai pada satu titik yang tidak dapat dia lampaui, kemudian dia pasti akan balik lagi untuk mempersilakan kepada bandul yang lain. Kekuasaan Allah pergilirkan, sebagaimana Allah pergilirkan malam dan siang, sebagaimana Allah pergilirkan pagi dan malam, dan seterusnya. Maka yang tadi saya sebutkan, Allah menjanjikan kepada kita, bedanya peradaban kita dengan peradaban yang lain, peradaban Islam akan berulang 2 kali.
Tidak seperti peradaban yang lain yang tidak ada ceritanya berulang 2 kali. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan kuasakan kembali kaum muslimin kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah pernah menguasakan mereka pada waktu-waktu yang lalu. Maka itulah pentingnya kita mempelajari al-awamilun nubuwah wa asbabus sukut. Di buku ini merangkum semua yang pernah saya baca, Masya Allah. Jadi tesisnya Ustaz Deden ini beberapa yang dulu saya baca ini adalah salah satunya konspirasi Barat peruntungan khilafah Islamiyah. Ini tulisannya Syekh Abdul Qadir Zalun. Ini adalah amir kedua Hizbut Tahrir. Yang ini adalah Mudzakarah Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani yang sekarang diterbitkan dengan terjemahan yang baru. Kalau ini saya beli dulu hemat-hemat duit, nggak makan ketika kuliah. Gitu. Jadi Mudzakarah ini, nah di sini juga menceritakan tentang Jamaluddin Al-Afghani yang tadi dikatakan. Nah nanti siapa nanti insya Allah coba sedikit saya bahas. Nah alhamdulillah teman-teman sekalian kalau mau baca versi terkini dan kekiniannya, ini banyak sekali data-data sekunder yang juga dimasukkan di bagian lengkap yang juga sangat layak sekali menjadi sumber-sumber bagi teman-teman sekalian kalau mau diskusi sama orang lain, karena data-datanya data sekunder di sini lengkap. Jadi bagaimana kemudian ini bahas Ustaz Deden, saya sedikit membedah sedikit tentang bagaimana Ghazul Fikr ini menghancurkan kaum muslimin. Kelihatan nggak sih? Nggak ya? Mohon maaf Ustaz, saya berdiri. Nah, jadi kamu bisa di sini aja. Nah, jadi sebelumnya saya pengen kasih lihat ini adalah wilayah Islam ketika masih jaya-jayanya. Ketika tahun 1700-an, awal abad ke-18. Awal abad ke-18 ini adalah wilayah Khilafah Utsmani. Wilayah Khilafah Utsmani itu seperti apa saja? Nih, yang warna aksirannya geser-geser begini, sesuaikan aja dengan aksiran di sini. Russian expansion into Muslim lands. Jadi ekspansi Rusia dari tahun 1533 sampai 1815 itu sebanyak ini. Stres gak? Jadi jangan percaya sama Rusia. Ya. Track recordnya tuh terlalu buruk bagi kaum muslimin. Dia nggak pernah berniat baik pada muslim. Secara ideologi dia pengen bangkit lagi. Gitu ya. Itu adalah bagaimana mereka menjajah kita tahun 1533 dan 1815. Kasus Suriah saja sekarang, ya, wilayah sekecil itu saja, itu Rusia sudah ngambil banyak sekali korban daripada saudara-saudara kita di Suriah itu. Apalagi dulu ketika dia mengambil wilayah utara daripada Utsmani, itu tentu saja sangat banyak sekali. Yang berikutnya, ini Indonesia kalau mau lihat, ini Sumatera nggak dihitung karena belum dijajah pada saat itu. Yang dijajah ya antum ini. Nah ini antum dijajah. Dijajah sama siapa tahun 1700-an? Antum sudah mulai dijajah sama, mana ini? Nggak ada. Oh ini Dutch possession. Dijajah sama Belanda. Nusantara itu dijajah sama Belanda dari tahun 1700-an, itu sudah diakui memang Nusantara itu sudah dijajah oleh Belanda. Nah kenapa Sumatera belum? Karena Sumatera itu dianggap bagian daripada Khilafah Utsmani, sehingga dijaga sama Khilafah Utsmani pada saat itu. Maka wilayah Indonesia yang paling lambat ditaklukkan oleh Belanda adalah Aceh dalam perang Sabi, kan ya, dalam perang Sabi di Aceh itu. Itu ketika khilafah sudah sangat lemah-lemahnya. Dan kalau kita lihat ini dari tahun 1500 sampai tahun 1700-an ini, ketika kita lihat di peta ini, kenapa bisa bangkit? Tadi sudah diceritakan oleh Ustaz Deden bahwa Eropa itu menemui titik kebangkitannya itu justru ketika mereka meninggalkan agama. Ingat baik-baik. Justru ketika mereka meninggalkan agama. Ketika mereka meninggalkan agama, maka mereka itu membuang gereja dari negara. Sebab kenapa? Dari tahun 325 itu Romawi mengambil agama Kristen untuk menjadi agama negara, menyatukan antara Kristen dengan negara Romawi atau Imperium Romawi. Hasilnya hancur lebur dengan yang mereka sebut dengan the Dark Ages, atau yang mereka sebut dengan kata lain the Age of Faith, zaman keimanan. Bagi mereka zaman keimanan itu adalah zaman kegelapan. Salah satu produk zaman kegelapan adalah parfum. Pernah lihat parfum? Yang mbak-mbak pernah lihat parfum? Pernah? Itu kata-katanya apa? Bahasa Perancisnya apa? Eau de toilette. Pernah lihat? Eau de toilette itu artinya apa? Air toilet. Itu salah satu produknya. Nah, kenapa? Dulu mereka buang air besar, itu di ruangan mereka cuma dikasih satu kayak tempat kotak itu, terus buang di situ, terus ditinggal. Nah, supaya nggak bau, disemprot pakai eau de toilette itu. Nah, eau de toilette itu salah satu produknya. Jadi hancur lebur. Mereka hancur
lembur gara-gara agama, dan puncaknya cendekiawan memprovokasi para proletar, mengatakan pada mereka, mau-maunya kalian diatur oleh raja kalian, mau-maunya kalian diatur oleh raja kalian yang sama-sama manusia, gara-gara dia menganggap diri dia itu adalah titisan Tuhan, gara-gara para biarawan, pastor-pastor mengklaim bahwa dia itu titisan Tuhan. Mau-maunya dia makan nasi, kamu makan nasi, dia mati, kamu mati. Lah kenapa kamu mau dieksploitasi? Maka muncullah gerakan Renaissance. Renaissance itu, gerakan itu bertujuan mengganti Adeorex Aregerex, sebuah slogan yang dimiliki oleh orang-orang Eropa bahwa Tuhan memilih raja yang menetapkan hukum, karena itu hukum raja adalah hukum Tuhan, mengganti sebuah slogan yang lain namanya Vox Populi Vox Dei, bahwa suara Tuhan itu adalah suara rakyat. Makanya muncul tadi, ketika gereja dikeluarkan dari negara, maka kosonglah sistem perpolitikan, kosonglah sistem pemerintahan, kosonglah sistem ekonomi, kosonglah sistem budaya, kosonglah sistem sosial. Bagaimana mereka menggantinya? Maka mereka membuat satu rumusan namanya sekularisme. Apa itu sekularisme? Kita sudah 1300 tahun muak sama agama. Karena itu jangan sampai anak cucu kita dapat masalah yang sama kayak kita. Nyatanya baik loh. Jangan sampai anak cucu kita ini susah kayak kita gara-gara Kristen masuk dalam negara. Gak boleh. Selama-lamanya Kristen harus dikeluarkan daripada negara. Gimana caranya? Sekularisme, politik harus dipisahkan daripada agama. Agama urusannya dibiara-biara saja. Berikan Tuhan hak Tuhan, berikan raja hak raja. Jangan dicampur jadi satu. Urusan sekularisme kemudian masuk ke dalam kehidupan manusia. Bagaimana mereka mengatur sistem perpolitikan mereka? Mereka buat demokrasi, trias politika. Bagaimana supaya kekuasaan tidak hanya di tangan rajanya. Mereka bagi 3, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan sebagainya. Nah, sehingga ini mereka membagi-bagi kekuasaan tadi. Demokrasi jadi sistem pemerintahan. Bagaimana sistem ekonomi? Mereka buat kapitalisme. Lah kenapa? Karena gereja sudah tidak lagi mengatur negara. Maka muncul semuanya. Ketika semua ideologi ini muncul, hasilnya adalah salah satu metode sekularisme yang sudah baku, ya sekali lagi ya. Salah satu metode sekularisme yang sudah baku adalah penjajahan, imperialisme. Karena sekularisme itu tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa berlangsung tanpa imperialisme. Maka mereka menjajah, muncullah mereka keluar dari tempat mereka dengan 3G, gold, gospel, glory. Lihat ya, mereka cari duit, sekaligus mereka cari gospel untuk menyebarkan Bible, mereka cari glory, dan 3 ini biasanya berkaitan. Makanya ulama-ulama zaman dulu itu nggak mau kehilangan tanah. Nah kenapa? Mereka mencintai tanah tempat lahir mereka, itu bukan bagian daripada nasionalisme sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Deden tadi. Bahwa Ustaz Deden mengatakan bahwa nasionalisme itu munculnya adalah postmodernisme tadi, bukan sebelumnya. Bahwa ketika orang-orang barat datang, ketika kita tuh melawan mereka, kita menjaga tanah kita agar nggak dikuasai mereka. Lah kenapa? Kalau tanah yang dikuasai, agamanya hilang. Kalau tanah dikuasai, ekonominya hilang. Jadi kalau tanah dikuasai, mereka bangun tempat perdagangan di situ, mereka nyebarin agama di situ. Tanah hilang, agama hilang, ekonomi hilang, pemurtadan terjadi. Begitu juga kalau pemurtadan terjadi, mereka hilang tanah, mereka hilang duit. Kalau mereka juga hilang duit, mereka hilang agama, juga hilang kekuasaan. Begitulah cara-cara orang-orang penjajah, termasuk yang sekarang terjadi di Jakarta, ya begitu. Maka ketika mereka mengambil kekuasaan, itu pasti terjadi pemurtadan. Ketika terjadi pemurtadan, pasti ekonomi kita juga hilang. Karena dari dulu yang modelnya begitu. Imperialisme itu 3G, gold, gospel, glory. Maka mereka menjajah Indonesia termasuk dan menjajah dunia. Ini wilayah-wilayah jajahan yang lain. Nah, oke, itu adalah tentang 1700-an. Tapi sebelum ini terjadi, kenapa saya ini ngumpulin data ini supaya teman-teman tahu bahwa Turki Utsmani atau Khilafah Utsmani itu bukan sebuah hal yang khayalan. Itu jelas, nyata, ada, tercatat dalam sejarah. Ini lambangnya. Ya, lambang Jogja. Ya kan ya? Ya memang begitu. Nanti ceritanya tanya sama Ustaz Salim atau tanya sama Ustaz Yazir aja. Tapi memang begitu. Ini adalah lambangnya Khilafah Utsmani. Mereka sebut Daulah Aliyah Al-Utsmaniyah. Jadi negara tinggi atau mereka sebut negara militer. Kenapa? Lihat nih, ini militer semua. Ada yang pernah ke Keraton Solo? Pernah ya? Ada gambar kayak gini nggak? Ada pernah lihat gambar kayak gini? Belum ya? Nanti datang lagi coba cari gambar kayak gini. Ada yang persis gambar kayak gitu. Nah, ini semua lambang-lambangnya adalah lambang militer. Ini adalah Daulah Aliyah Al-Utsmaniyah. Itu kekuasaannya sangat besar sekali. Dan puncak kekuasaan Islam itu terjadi ketika masanya Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dijelaskan juga di buku ini bahwa Utsmani itu terbagi 2 masa. Ada masa kesultanan, ada masa khilafah. Masa kesultanan itu sebelum Sultan Selim.
bukan Salim ya, Sultan Salim. Kalau khilafah itu setelah Sultan Salim. Sultan Salim itu bergelar khilafah juga. Tapi sebelum Salim itu belum khilafah. Muhammad Al-Fatih ini sebelum Salim. Salim itu adalah cucunya daripada Muhammad Al-Fatih, cicitnya lah daripada Muhammad Al-Fatih. Nah, dan yang berikutnya terjadi di masa cicitnya benar. Nah, ini cicitnya Sulaiman Al-Qanuni. Di masa-masa ini khilafah sangat-sangat jaya sekali, menemui titik puncak daripada kejayaan. Di masanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini misalnya dia sebut bahwa dia bergelar Khadamul Haramain, Malikul Barrain wal Haram, Malikul Barrain wal Bahrain. Jadi raja daripada dua lautan dan dua daratan. Lalu beliau pelayang dua tanah suci. Lalu Sultan Azilullah fil ard, Sultan bayangannya Allah di dunia itu menerapkan hukum Allah, dan seterusnya panjang banget gelarnya. Dan kekuasaan dengan kekuasaan terluas. Tidak hanya dengan kekuasaan terluas, dengan kekuatan paling kuat juga. Lalu apa nih di zamannya Sulaiman ini kapal perang kita itu lebih banyak daripada seluruh kapal perang Eropa digabung jadi satu. Asik kan ya? Makanya ketika dia punya kapal itu dibuat di dalam pabrik namanya Darus Sinaa. Darus Sinaa itu kalau sekarang industri lah kira-kira. Di bahasa Inggrisnya jadi Darussanal, The Arsenal. Arsenal itu ada dari bahasa Arab Darus Sinaa. Dan pemimpin lautan namanya Amirul Bahri. Amirul Bahri adalah pemimpin admiral. Nah itu jadi bahasanya jadi admiral. Itu dari sana. Dia punya satu admiral kelautan namanya Khairuddin Barbarossa, yang nanti dikenal sebagai Barbossa kalau di orang-orang Barat. Nah, jadi ini sangat kuat sekali. Nah sayangnya kedua orang ini walaupun hebat luar biasa, kuat luar biasa, bahkan nama Muhammad Al-Fatih saya abadikan sebagai nama saya ketika saya masuk Islam. Ini tapi mereka masih punya kekurangan. Ya namanya juga manusia, punya kekurangan. Apa kekurangan mereka? Kekurangan mereka adalah mereka tidak sempat memperhatikan bahwa ada satu sebab kekurangan yang mulai muncul pada kaum muslimin, yaitu ditinggalkannya bahasa Arab. Dipisahkannya antara bahasa Arab dengan kehidupan, antara potensi agama dengan potensi bahasa. Ketika bahasa Arab itu dipisahkan, mulai muncul banyak masalah. Kenapa? Sebab ini adalah khilafah Utsmani, dan khilafah Utsmani adalah satu-satunya khilafah yang tidak orang Arab. Bisa dipahami ya sampai sini kan ya? Maka mulai muncul kelemahan-kelemahan tadi. Apalagi kelemahannya? Ditinggalkan jihad pada abad ke-17. Jadi saya menambahkan beberapa cerita di samping Ustaz Deden. Pada abad ke-17, serangan kekianan terakhir 1683. 1643 itu serangan kekianan yang terakhir. Orang-orang yang berjihad itu bukan orang-orang yang ikhlas, bukan orang-orang yang mencari ridha Allah, tapi kebanyakan pedagang. Nah kenapa? Karena mereka tahu jihad ini menang terus. Lah kalau jihad yang didapat apa salah satunya? Ghanimah. Ghanimah tuh gak dikit loh. Apa kalau ditaklukkan kayak Vienna ini ngeri, Wina ini ngeri. Mereka datang ke sana, niatnya sudah mulai mungkin sudah gak lurus, datang ke sana bawa kopi, datang ke sana bawa segala macam. Nah ini nanti yang menjelaskan sejarah kopi dan hubungannya dengan penaklukan Wina yang gagal itu, gitu kan ya. Nah maka ketika mereka datang ke sana kalah. Setelah kalah di sini, tidak lagi pernah ada jihad setelah ini. Ditinggalkannya jihad. Padahal Rasulullah bersabda dan berpesan pada kita, jihad itu gak akan pernah berhenti sampai yaumil kiamat. Dan jihad adalah salah satu metode dakwah Islam. Bedanya kalau sekuler, metode dakwahnya itu imperialisme. Kalau kita metode dakwahnya adalah jihad fisabilillah. Bedanya di mana? Kapan-kapan kita bahas. Apalagi kemudian yang menjadi ini, bahasa Arab diabaikan ketika Islam dikuasai oleh kerajaan Mamalik. Itu adalah kaum budak ajam yang mendapatkan kekuasaan via militer, seperti orang-orang Turki. Jadi Mamalik, kalau misalnya sering baca sejarah, ada istilah Mamalik. Mamalik itu berasal daripada kata Abdul Mamluk, hamba yang dimiliki. Karena pada saat itu orang-orang Turki itu jadi budaknya orang-orang Arab. Tapi mereka ini visinya kuat. Ketika visinya kuat, ditempatkan di perbatasan-perbatasan. Ketika ditempatkan di perbatasan-perbatasan, justru mereka ketika jaga perbatasan cocok. Secara de facto mereka memegang kekuasaan militer. Tapi bagusnya mereka tidak pernah mengadakan kudeta terhadap khilafah Abbasiyah pada saat itu. Nah sehingga mereka sangat taat. Nah sehingga mereka disuruh jaga perbatasan. Nah ketika itu, tapi panahnya apa? Ya mereka nggak bisa bahasa Arab, itu problemnya, bahasa Arab diabaikan. Salah satunya misalnya ini ceritanya, puncak kekuasaan Mamalik dapat dilihat pada masa khilafah Abbasiyah. Ketika Khalifah Mu'tasim itu menjadikan kaum Turki sebagai pasukan khusus. Jadi Kopassusnya itu orang Turki yang nggak bisa bahasa Arab. Lah kenapa? Karena kita tahu Mu'tasim ini ada kasus dengan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah pada saat itu mengambil paham khalqul Quran, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk.
salah satu pendukungnya adalah mutasi, sehingga dia tidak populer di kalangan umat muslim yang sebagian besar adalah Ahlussunnah wal Jamaah pada saat itu. Nah, ketika itu tidak populer, maka dia bikin ibu kota baru karena menghindar daripada orang-orang yang dia tidak populer gitu loh. Ibu kotanya namanya Samarra. Asal kata sarra man ra'a, menyenangkan bagi siapapun yang melihatnya. Kota itu sangat bagus sekali. Tapi ada yang muncul ketika orang datang ke kota itu adalah ini khilafah Arab atau khilafah Ajam. Akhirnya itu gitu ngomongnya. Karena seolah banyak sekali orang putih di situ. Nah, sehingga bahasa Arab ditinggalkan di situ. Apalagi kelemahan yang sangat parah dalam pemahaman Islam. Ada usul syadid fi fahmil Islam. Ketika orang-orang muslim kehilangan bahasa Arab, ketika mereka tidak mampu lagi untuk mengakses sumber-sumber agama mereka itu, mereka menjadi lemah. Ketika mereka menjadi lemah, muncul banyak permasalahan. Contoh, Barat yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Deden tadi, itu maju gara-gara meninggalkan agama. Mereka mulai buat James Watt buat mesin uang, mulai muncul radio, mulai muncul telegram, mulai muncul ini, mulai muncul itu. Nah, kita ini gumun gitu loh. Nah, ketika gumun itu mulai masalah. Apa masalahnya? Kita ambil atau kita tidak ambil. Ada ulama berkata, jangan ambil, Barat kafir, gak boleh ambil. Lah kenapa? Kafir itu masih jelek. Yang lain bilang, gak apa-apa, hikmah itu milik muslim, kita ambil aja. Jadi muncul dua kubu ekstrim. Yang satu bilang, ya sudah kita ambil semuanya. Yang satu bilang, kita tolak semuanya. Muncul pada saat itu bahkan dipertanyakan, nyetak Al-Quran boleh atau enggak? Karena ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang enggak apa-apa, itu wasilah aja. Nah, ada yang ekstrim, ada yang ngambil semua, ada yang menolak semuanya. Muncul pemahaman yang sangat parah pada kaum muslimin. Salah satunya misalnya ditutupnya pintu ijtihad oleh ulama namanya Al-Qaffal. Al-Qaffal ini ya kebetulan sama dengan namanya. Qaffal itu artinya gembok. Jadi dia menggembok pintu ijtihad. Ijtihad itu nggak boleh dilakukan. Nah, ketika nggak ada ijtihad, ya sudah jumud. Masyarakat punya masalah, nggak ada solusi, nggak ada fatwa, nggak ada ijtihad, maka sudah masyarakat nggak punya solusi. Carinya dari mana? Mulai mereka melihat pada hal-hal yang lain. Apalagi permasalahannya saat serangan fisik itu tidak mampu mengalahkan Islam, mereka berbuat sesuatu yang lain. Jadi itu adalah kelemahan dari segi internal. Dari segi eksternal, inilah yang namanya ghazul fikr. Ada dua, peran pemikiran dan peran imperialisme tadi. Ghazul fikr yang dilakukan seperti apa? Nih, lewat filsafat, ilmu kalam. Mereka membuat kaum muslimin bingung dengan agamanya sendiri. Mereka membuat kaum muslimin bingung dengan pemahamannya sendiri. Misal, mereka senantiasa mengatakan konsep-konsep baru yang itu bukan konsep Islam sama sekali. Ghazul fikr, misal jasmani, rohani, sering dengar nggak? Itu filsafat Persia. Baik teman-teman sekalian, kita tuh jangan hanya makan makanan jasmani aja. Kita makan makanan rohani. Makan rohani makan rohani itu gimana? Oh, tausiah makan rohani. Konsep orang Persia itu gini, makanan jasmani rohani itu gini. Kalau kita mau meninggikan rohani, jasmani harus diturunkan. Tapi kalau jasmani tinggi, rohaninya rendah. Maka kalau Anda mau dekat dengan Tuhan, puasa putih. Jangan makan yang enak-enak. Kalau perlu gak usah makan sama sekali. Sering gak dengar yang gitu-gitu? Nah, karena mereka perlu menekan jasmani supaya rohaninya naik. Ini konsep-konsep filsafat. Kalau mau benar uzlah, jangan di tengah-tengah orang. Pergi ke gunung, menyendiri, gitu loh. Nah, ini kan konsep-konsepnya Persia. Bagaimana pembagian antara jasmani dan rohani? Apalagi pembagiannya Yunani, filsafatnya lebih ngeri lagi. Silogisme. Tuhan kuat gak? Kuat. Maha pencipta nggak? Maha pencipta. Bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak sanggup diangkat sendiri? Nah, itu filsafat Yunani modelnya begitu. Termasuk Mu'tazilah itu karenanya di situ juga. Yang namanya kalam Allah berbeda dengan kalamnya manusia, betul? Betul? Kalamnya Allah beda dengan kalam manusia. Karena Allah bukan manusia, betul kan ya? Berarti kalam Allah bukan kalam manusia, betul? Betul. Berarti Al-Quran itu bukan kalamnya Allah, tapi makhluk. Karena selain Allah semuanya makhluk. Gitu kan? Sesat kan? Lalu apa? Karena pakai silogisme tadi. Silogisme itu gini, kambing pakai jenggot, kambing berjenggot, veling berjenggot. Kesimpulannya nah itu silogisme itu begitu. Jadi premis minor, premis mayor, premis minor, silogisme langsung ditabrak. Gak bisa, muncul yang begini-begini. Pemahaman kaum muslimin gak siap dengan ini. Muncul lagi nasionalisme, muncul lagi kemudian hal-hal yang lain, sekulerisme, pluralisme. Karena gak siap, habis kita. Apalagi, nah ini, kemudian dia katakan ini salah satu yang sangat terkenal. Seorang Perdana Menteri dari Great Britain, itu dia mengatakan William Ewart Gladstone, so long as there is this accursed book, dia katakan. Jadi selama masih ada kitab terkutuk ini, Al-Quran,
kita tidak akan pernah ada kedamaian di dunia karena dia tahu persis kekuatan kita tuh Al-Quran. Jadi Al-Quran harus dijauhkan dari kaum muslimin. Dan kalau antum tadi dengar ngomong saya terus merefer pada kondisi yang sekarang, ya persis sama, gitu kan ya. Itu. Nah ini yang dia katakan. Apalagi karena kemudian suatu waktu ketika dikatakan ketika khilafah sudah diruntuhkan dan Inggris pada saat itu pemenang perang dunia pertama, ketika khilafah diruntuhkan itu wilayahnya dibagi-bagi, wilayah khilafah dibagi-bagi. Mohon maaf, Yordan dikasih kepada Raja siapa namanya? Sudah saya lupa. Raja Abdullah bin Alam. Lalu Arab Saudi dikasihkan kepada King Faisal. Nanti King Faisal akan dikudeta lagi. Itu ceritanya. Jadi yang kemudian berbuat yang salah itu pasti akan diperbuat yang salah juga. Dia bagi-bagi semua wilayah-wilayah itu pada orang-orang yang lain yang menjadi sekutunya dia untuk mendukung khilafah itu. Ternyata justru Turkinya dimerdekakan. Nah, maka orang-orang yang ada di parlemen Inggris mengatakan, kenapa kita menaklukkan Turki susah-susah? Sekarang kita biarkan dia merdeka. Turki ini penyakit. Lalu dikatakan oleh Lord Curzon apa? Tenang, situasi di Turki sekarang sudah berbeda. Mengapa? Karena Turki itu sudah mati, khilafah itu sudah mati dan tidak akan pernah naik lagi. Nah, kenapa? Kita hancurkan dua kekuatan moral mereka, apa? Khilafah dan Islam. Maka tenang aja, Turki gak bakal bangkit lagi. Kalau Islam mereka ada, bisa jadi. Kalau khilafah mereka ada, bisa jadi. Tapi khilafah nggak ada, Islam nggak ada. Turki sekarang bukan Turki yang kemarin. Tenang, Turki nggak akan pernah bangkit lagi. Itu kata Lord Curzon ketika dia ditanya kenapa dia memberikan kemerdekaan pada Turki sementara yang lain dia taklukkan. Nah jadi kira-kira gitu, Menteri Luar Negeri daripada Inggris. Makanya terjadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang lain, mereka melihat kita tuh begini. Kondisinya memang begitu. Kita punya pribadi, kita punya jamaah, kita punya negara. Secara pribadi kita senantiasa dilindungi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, secara jamaah kita punya pengikat namanya ukhuwah. Dan secara negara kita punya khilafah. Nah tiga ini dirusak oleh mereka. Yang pertama khilafahnya dirusak, betul sebagaimana sabda Nabi, ikatan-ikatan Islam akan terurai, kurwatan itu ya satu demi satu. Yang pertama adalah al-hukmu, yang pertama adalah pemerintahan, yang terakhir adalah as-salat. Yang pertama adalah pemerintahan, yang terakhir as-salat. Sekarang yang dirusak adalah ukhuwah, betul atau betul? Kita diadu sama orang kafir. Gara-gara pemimpin orang kafir mau berkuasa di Jakarta, orang muslim diadu sama orang muslim, gitu kan ya? Lalu mereka memberikan analogi-analogi yang salah, pemikiran gozul pikir yang salah. Seperti apa? Iman itu urusan kita sama Tuhan, gak usah ikut-ikutan. Apalagi mending mana? Muslim jujur, Muslim korup atau kafir jujur? Gitu kan ya? Ada yang bilang kita bukan memilih pemimpin, pemimpin memang gak boleh kafir. Yang kita pilih itu membantu. Loh, emang gak pernah dengar hadisnya Rasul? Al-Imam Mura'ib. Imam itu seperti penggembala. Kalau penggembala sama dombanya, itu kira-kira penggembala yang ngurusin dombanya atau dombanya yang ngurusin penggembalanya? Pernah lihat ya ada penggembala dipijitin kaki sama domba-dombanya gitu? Gak pernah. Yang namanya pemimpin yang membantu, pemimpin yang pengurus, pemimpin yang pelayan, dan itu kekuasaan. Tapi kita pengen didistorsikan pemikiran-pemikiran Islamnya dengan cara apa? Gozul fikr, seolah-olah kemaksiatan menjadi benar. Jangan takfiri dong. Jangan kafir-kafirkan orang. Terus mau bilang apa lagi? Tadi dalam Islam Wama yang bagi ghairil Islam ini dan falanya bala minggu. Berarti dalam Islam cuma ada dua, ada Islam sama ghairul Islam, itu aja. Ada Islam dan selain Islam. Kalau bukan Islam berarti kafir. Kalau nggak mau dibilang kafir, masih ada satu lagi, munafik. Mau yang mana? Ini rusaknya orang tuh begitu, ngasih dua pilihan sama-sama jelek. Paham kalau sekalian? Mending kafir jujur atau muslim korup, kayak nggak ada muslim yang jujur aja. Gitu kan? Ini kan pertanyaannya kita. Nah ini mereka yang hancurkan, ukhuwahnya dihancurkan. Mengapa? Karena kalau ikatan ukhuwahnya salah, tidak akan pernah terbentuk peradaban yang benar. Sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Deden tadi, kita dihancurkan khilafahnya sudah. Sekarang ukhuwahnya mau dihancurkan. Ikatan di antara manusia bukan diikat lagi berdasarkan ukhuwah, tapi diikat dengan sesuatu yang lain yang sangat berbahaya. Contoh, ini zamannya orang sudah sombong melebihi syaitan. Nah kenapa? Syaitan itu dikatakan di dalam Al-Quran. Apa kata-kata yang sangat terkenal? Quotes-nya syaitan itu Ana khairum minhu ya. Saya lebih baik daripada dia. Setidaknya syaitan itu gak ngajak orang rusak gitu ya. Tapi zaman sekarang bukan ana khairum minhu lagi, nahnu khairum minhum. Coba, kami lebih baik daripada mereka. Ngajak orang dong. Coba lihat, alhamdulillah ya, kita tuh tinggal di Indonesia. Alhamdulillah damai banget. Kita itu semuanya ada di sini. Inilah Islam Nusantara. Gak seperti Timur Tengah yang kerjanya ribut melulu. Kita
lebih bagus daripada mereka. Hati-hati betul. Antum kira di Suriah itu perang, antum kira di Gaza itu perang, lantas antum merasa lebih baik daripada mereka? Sombong betul. Jangan-jangan mereka itu sudah diuji keimanannya dengan surganya Allah, sementara kita dipuji dengan kemewahan tadi, kemegahan tadi, kedamaian tadi, dan kita nggak berbuat apa-apa untuk Islam. Nauzubillah min dzalik. Sombong betul. Kita diminta untuk menggantikan ikatan ukhuwah dan ikatan kenusantara. Kita diminta untuk gak peduli pada saudara kita di tempat yang lain. Itu kan aneh. Padahal, tapi ketika saya sudah masuk Islam, gitu kan ya, saya masya Allah ketika orang bersyahadat itu saudara saya yang saya bela sampai mati. Yang kalau seandainya di yaumil kiamat itu akan jadi pembela juga buat saya. Yang ketika dia perang sama saya perang, menerima peluru buat dia itu adalah pahala buat saya. Kan gitu kan ya? Itu yang diajari Rasul kan. Sekarang nggak gitu. Indonesia, Malaysia, takbir, sono, takbir. Itu siapa yang menang kalau seandainya serikat? Siapa yang masuk surga kalau seandainya bunuh-bunuhan? Nggak ada. Karena kata pokoknya mau diganti. Al-Quran Nasional mau dipinggirkan. Pas sekarang. Ini habis, ini mau dihabisin. Al-Quran Nasional nggak dekat lagi. Bahkan Al-Fatihah aja sudah nggak hafal. Ada yang hafal nggak ngerti artinya. Yang ngerti artinya nggak tahu pemahamannya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang namanya maghdub itu Yahudi, yang namanya dhalin itu Nasrani. Lah antum itu sudah berdoa 17 kali baca Fatihah, lo kok pakai pemimpin yang kafir itu piye? Ini kan problemnya ya. Ini loh, coba dilihat. Ngeri loh, Gus Zulfikar ini. Terus apa lagi? Selain Gus Zulfikar itu, nah inilah kemudian salah satunya nasionalisme, demokrasi, pluralisme, sekularisme, liberalisme ditanamkan terus pada kaum muslimin. Nah sebab apa? Sebab mereka tahu ini yang bisa menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Mereka mengatakan pada orang-orang Arab pada saat itu, Faisal, nabimu orang apa? Kira-kira gitu ya. Nabimu orang apa? Orang Arab lah. Quranmu bahasa apa? Arab lah. Mau-maunya diatur sama orang Turki. Coba lihat sampai sekarang. Kalau sama orang Arab, rata-rata kalau nggak paham Islam benci sama orang Turki. Orang Turki rata-rata benci sama orang Arab. Nah ini dalam buku ini Muzakkar Sultan Abdul Hamid sampai Abdul Hamid bilang kok, saya rasa orang-orang Turki yang membenci orang-orang Arab adalah sebuah kebodohan. Nah kenapa? Karena Allah menyatukan kita bukan atas dasar itu, tapi itu yang kemudian dikompor-komporin terus muncullah Fatatul Arab. Pemuda Arab, gerakan pemuda Arab. Di Turki nggak mau kalah. Arab itu sudah jadi bawaan sekarang mau untuk enak-enaknya aja kudeta dan sebagainya. Kita bentuk yang lain, Fatatul Turk, pemuda Turki, gitu kan ya. Pemuda Turki yang nanti akan dimasuk oleh Freemason tadi. Membentuk gerakan politik namanya Ittihad wa Taraqi. Itu partai politiknya pada saat itu, partai kemajuan dan apa? Partai kemajuan dan teknologi atau modernitas, ya kira-kira gitulah pokoknya. Nah, ini yang terjadi. Masuk kemudian semua Gus Zulfikar ini sehingga mereka tidak lagi bangga dengan Islam. Persis seperti yang dikatakan. Mereka bangga bukan karena Islam, tapi karena yang lain. Gitu kan ya. Sampai-sampai kalau di Indonesia ada yang mengatakan begini, kami ini adalah orang Indonesia yang kebetulan Muslim. Paham maksudnya? Orang Indonesia yang kebetulan Muslim. Bukan Muslim yang lahir di Indonesia, tapi Indonesia kebetulan Muslim. Karena itu NKRI harga mati. Antum jangan sembarangan kasih harga mati, hati-hati. Harga mati cuma satu dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati kecuali Muslim. Jadi kalau antum belum Muslim jangan mati dulu. Karena itulah Muslim itu harga. Kalau seandainya antum harus mati demi keislaman, mati aja. Gitu loh maksudnya. Illa wa antum muslimun. Gak ada yang harga mati di dunia ini kecuali satu, keimanan itu. Karena kalau mati tanpa keimanan kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita mati sebagai yang lain, itu masih bisa ditolong. Bisa dipahami teman-teman sekalian maksudnya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, lalu apa lagi yang terjadi? Ini film-filmnya saya lewatin aja. Kalau mau nonton aja sendiri ya. Nanti atau baca bukunya itu lebih lengkap lagi. Yang tadi yang jelas saja. Ini ada beberapa orang kafir yang dulu menginfiltrasi kaum muslimin pada awal abad ke-17. Namanya Al-Yajizi atau Butrus Al-Bustani. Mereka berlindung di balik American University in Lebanon. Jadi Lebanon American University. Mereka melakukan muktamar di sana. Ini beberapa perjanjian yang kemudian mewakili serangan fisik, merupakan sebab-sebab yang lain lagi. Serangan fisik kepada kaum muslimin menyebabkan khilafah semakin lemah lagi. Saya lanjutkan lagi, ini filmnya juga. Nanti kalau mau cari aja di YouTube, cari aja ya sebab-sebab kelumpuhan khilafah gitu, insya Allah ada. Nah akhirnya Khalifah Ma'mun membubarkan Janissaries, pasukan Yeniseri, pasukan yang sangat berjasa ketika menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1826. Menyusul setelah itu adalah dilakukan yang tadi dikatakan oleh Ustaz Deden, namanya Tanzimat.
Tanzimannya apa? Reformasi. Reformasi tapi lebih kepada reformasi sekuler. Di saat itu dibagi dua, ada mahkamah syariah, ada mahkamah dunia, kira-kira begitulah. Ada mahkamah syariah, ada mahkamah non syariah dan sebagainya. Ada aturan-aturan syariah, ada aturan nggak syariah. Kenapa? Pada zaman ini tahun 18 ini Islam sangat dekat, bukan Islam. Kaum muslimin khalifah sangat dekat dengan Prancis. Lah kenapa? Karena istrinya kebanyakan orang Prancis. Maka kalau ke Turki, ke Istanbul itu ada satu masjid namanya Masjid Petrivenial Sultan. Jadi istri Sultan ada yang namanya Petrivenial. Itu bahasa Arab bukan? Yang menyebutnya aja susah gitu kan. Petrivenial Sultan. Nah ini reformasi kemudian dilakukan berdasarkan hukum-hukum Prancis. Reformasi militer berdasarkan militer Prancis dan Swedia dan sebagainya. Menghapuskan jizyah kepada orang kafir, mendirikan pasar saham, non muslim disuruh menjadi tentara lalu bela, diperbolehkan mendirikan universitas terbesar barat dan mendirikan parlemen supaya kekuasaan khalifah itu dibatasi. Dan ini terjadi ketika masanya sebelum Abdul Hamid. Makanya Abdul Hamid ini orang yang sangat penting sekali. Saya tuh sedih banget. Pertama yang ke Turki nyari makamnya salah karena salah Google Map gitu kan ya. Yang kedua kali nggak sempat. Ketiga kali nyari ternyata nggak sempat. Kemarin 2015 ketika musim dingin saya nyari alhamdulillah dapat pas masuk direnovasi ya Allah ya Rabbi. Pada saya tuh datang udah nangis di depan. Kenapa nangis? Saya bilang, ya Allah Abdul Hamid, kamu tuh semasa hidupmu tuh jungkir balik, nggak tidur siang malam berusaha mempertahankan khilafah itu agar kamu itu nggak tercerai-berai, ngelawan yang orang Freemason, ngelawan yang orang Muslim sendiri, ngelawan orang Islam yang nggak jelas itu. Pas dia mati, ya Allah, pas semuanya. Paham nggak sih rasanya kayak gimana sih? Antum tuh pelan yang antum yakinin, tiba-tiba anak cucu antum yang merubah yang antum yakinin. Wah, kalau dia masih hidup nggak tahu seperti apa. Nah, lalu kemudian ini adalah hukum pertama diaplikasikan misalnya Humayun Script yang diaplikasikan di Utsmania berdasarkan hukum Barat saat itu. Utsmania menggunakan sistem parlementer, membagi dua mahkamah, menggunakan cara Barat untuk membuat dan menuliskan hukum positif. Bukan cara Islam lagi, bukan atas istihad lagi, bukan. Tapi dengan cara Barat menurunkan hukum, bukan dengan istihad. Padahal Islam harusnya dengan ijtihad, gitu kan ya, berdasarkan dalil. Nah, maka berulanglah wilayah Utsmaniyah, apa yang tadi sudah saya katakan, Fatwa Turtuk dibuat pada tahun 1836, didirikannya di mana? Paris, bro. Dan rapatnya di mana? Di loji-loji Freemason. Di mana? Di Sisilia, loji-loji Freemason di daerah Prancis. Itu mereka rapatnya di sana. Nah, ini adalah loji-loji Freemason Itali, Prancis support penuh. Apa yang dibuat? Nah, ini beberapa kelemahan yang lain. Dan ini adalah tentang Jamalul Afghani. Sedikit saya kutipkan, saya juga ngeri kalau bahas kayak gini, tapi saya cuma kutipkan Muzakkarat Sultan Abdul Hamid saja. Ini suatu waktu bahwa Jamalul Afghani ini pernah disampaikan bagaimana penilaian Abdul Hamid ini. Abdul Hamid ini orang benar, orang lurus, dan dia adalah sultan yang paling benar di antara sultan-sultan yang lain. Lalu kenapa sultan-sultan yang lain itu kerjanya bangunin bangunan-bangunan mewah? Karena kenapa? Mereka pikir bahwa bangunan mewah adalah penyebab kebangkitan. Padahal sebenarnya bangunan mewah itu adalah hasil kebangkitan, bukan penyebab. Maka dibangun istana Berlebih, istana Berlebih Ciran, istana Dolma Bahce dan sebagainya. Itu mau dibuat. Nah, tapi ketika masanya ini masanya beres. Nah, dia mengatakan Jamalul seperti apa? Telah sampai padaku sebuah tulisan dipisah oleh Kementerian Luar Negeri Inggris tentang seorang pelawak yang bernama Jamalul Afghani. Saya sendiri sangat mengenal dia. Dia adalah tinggal di Indonesia dan dia adalah seorang yang sangat berbahaya sekali. Nah, kenapa? Karena gerakannya itu adalah pan-Islamisme yang lebih kepada pan-Arabisme. Bukan pan-Islamisme yang sebagaimana dibuat oleh Sultan Abdul Hamid yang lebih kepada penyatuan khilafah atas dasar ukhuwah. Dia itu pan-Islamismenya, jiwanya pan-Arabisme. Jadi pan-Arabisme apa? Lebih kepada nasionalisme, asobiyah, etnisitas, bukan ukhuwah. Kira-kira gitu. Nah, ini salah satu guru-gurunya dan juga murid-muridnya, nanti bahasnya kapan-kapan saja. Ini ketika khilafah dihapuskan pada tahun 1924 secara official. Nah, secara official setelah dihapuskan ya sudah habis. Nah, kemudian dibuat apa lagi? Fatahul Arab, ini adalah 1911. Ini sedikit yang tadi dibahas oleh Ustaz Deden. Ini bendera revolusi Arab yang disepakati kepada Raja Faisal. Salah satu cara yang paling mudah untuk menanamkan nasionalisme, mau tahu caranya? Kasih bendera. Kalau sudah dikasih bendera, ini bendera saya, yang lain bukan saya. Hati-hati betul. Islam boleh ada bendera, tapi yang nggak boleh adalah asobiyah. Gitu ya. Islam boleh ada kelompok, boleh ada harokah, boleh ada kelompok dakwah, yang nggak boleh asobiyah. Mereka dikasih ini, maka mereka bergerak berdasarkan asobiyah. Bagaimana ceritanya asobiyahnya? 1914, 1917 itu Perang Dunia Pertama. Pasca Perang Dunia Pertama, yang terjadi adalah blok sekutu melawan blok sentral.
Blok sekutu siapa? Amerika belum ada ya, belum ikut ya. Inggris, Prancis dan sebagainya. Sedangkan blok sentral adalah Jerman sama Khilafah. Loh, kok Jerman bergabung sama Khilafah itu gimana ceritanya? Ceritanya saya juga kurang tahu lengkapnya, tapi yang jelas secara sejarah yang saya kumpulkan ini jebakan. Khilafah Utsmani awalnya nggak mau ikut, tapi karena letaknya di situ terpaksa, akhirnya mau ikut blok sekutu. Blok sekutu bilang, sorry bro, kita sudah penuh, blok sebelah aja, kira-kira begitulah. Nah, sehingga mereka itu blok sentral, blok Jerman. Maka mulai 1914, 1917, blok sentral persekutu yang menang siapa? Yang menang sekutu. Ketika menang sekutu, maka diputuskan perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916, 1917. Maka apa kemudian keputusannya? Keputusannya sayang sekali itu nggak berwarna. Nanti cek di internet ya, perjanjian Sykes-Picot. Itu perjanjian antara Inggris dan Prancis, antara Jenderal Sykes dan Jenderal Picot. Lalu mereka memutuskan untuk membagi dua wilayah Khilafah Utsmani. Enak ya? Dia kalah, kita bagi dua wilayahnya. Kamu dapat apa? Aku pengennya Tunisia, kata Prancis. Aku pengennya apa? Algeria. Tempatnya Zinedine Zidane. Zinedine Zidane tuh kalau baca pakai bahasa Arabnya Zainuddin Zidane. Serius loh, nggak percaya. Bener loh. Zinedine itu kan Zainuddin Zidane. Dalam mereka itu Aljazair kemudian ditakluk oleh Prancis. Inggris ambil apa? Inggris ambil Irak, Inggris ambil Syam, Inggris ambil India, Inggris ambil apa aja. Ada filmnya yang bagus kalau zaman Bien itu namanya Lawrence of Arabia. Kalau zaman sekarang itu filmnya The Queen of the Desert. Itu salah satu filmnya. Belum pernah nonton ya? Gak ada TV di rumah. Sama. Nah, itu salah satu filmnya bagaimana seorang cewek namanya Gertrude Bell, itu peneliti asal Inggris, mendalami setiap tribe atau bani-bani di Arab, sehingga dia tahu betul siapa pegang kekuasaan. Dia menjadi mata-mata Inggris yang pada waktu itu dikepalai oleh Lawrence of Arabia di bawah pemerintahnya Winston Churchill, sehingga menghasilkan plan ini. Jadi plan ini yang buat siapa? Seorang wanita namanya Gertrude Bell. Itu orang-orang plan partition plan dibagi dua. Inggris dapat apa aja, kemudian Prancis dapat apa aja. Dalam perjanjian ini setelah menang, Inggris langsung mengkhianati Raja Faisal. Makanya Pak Raja Faisal minta Jaziratul Arab plus Irak plus Syam. Ternyata nggak dikasih. Ternyata Yordan dikasih kepada Raja Abdullah Khalal, sedangkan cuma dikasih wilayah Arab. Dan dia dikudeta lagi nanti sama Ibnu Saud. Kira-kira begitulah cerita zaman dulu. Oke, setelah itu terjadi semua gimana? Nah ini diterbitkan 1917 Deklarasi Balfour. Pernah belajar sejarah Deklarasi Balfour? Dulu pas kita belajar itu kita ingatnya apa sih? Ingatnya apa kan? Ternyata itu kejadian yang sangat penting. Deklarasi Balfour. Setelah terjadi Perang Dunia Pertama, Inggris mendapatkan wilayah ini dan wilayah ini, khusus Yerusalem dijadikan wilayah internasional supaya bisa dimiliki oleh Prancis maupun Inggris. Tapi Inggris itu pintar, dia bilang ini internasional padahal sudah diambil sendiri. Nah, setelah dia dapat Yerusalem, maka tadi cerita Theodor Herzl yang sempat mendatangi Abdul Hamid pada tahun 1897 yang nggak dikasih lagi 1905 datang lagi nggak dikasih lagi, lantas dia mencoba cara lain. Gimana? Dia melobi Rothschilds. Rothschilds itu perisai merah, itu adalah orang paling kaya gara-gara riba. Dia ambil dan duit banyak sekali. Lantas Rothschilds menghubungi pada Menteri Luar Negeri Inggris namanya Balfour. Maka Balfour langsung menerbitkan deklarasi atas nama Ratu Elizabeth, atas nama Ratu Inggris untuk kemudian memberikan wilayah ini kepada Yahudi. Jadi itu ceritanya. Mana bacaannya? Ini bacaannya. Pemerintah dibagi dan memandang positif pekerjaan di Palestina tanah air untuk orang Yahudi dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk memudahkan tercapai tujuan ini. Berarti pertama kali siapa yang ngasih tanah kita kepada orang Yahudi? Ingat baik-baik siapa musuh Anda itu? Inggris. Ingat baik-baik ya, sejarah akan berulang. Mereka akan selalu begini. Inggris pertama kali ngasih wilayahnya. Setelah dikasih wilayahnya, mimpi buruk komunis dimulai, pembantai demi pembantaian. Lengkap 1922 diterbitkan oleh LBB, 3 bangsa-bangsa. Itu mainannya Inggris sebelum jadi PBB. Itu menerbitkan namanya List of Nations, menerbitkan mandat for Palestine. Itu memberikan sebuah alasan yang lebih kuat lagi, yang lebih legal lagi bagi orang-orang Yahudi untuk memasuki tanah Palestina. Hasilnya total, nah ini orang-orang yang sebelumnya. Lawrence of Arabia, hasilnya begitu. Gantengan saya. Raja Faisal yang tadi dia membelot terhadap khilafah, dia mengkudeta khalifah, dia gugur terhadap khalifah untuk melayani kepentingan Inggris pada saat itu. Saya nggak bahas sekarang ya, yang saya bahas sejarah ya. Jadi jangan sampai aku mengkait-kaitkan dengan sekarang ya. Saya nggak ada benci apapun sama Arab Saudi, dan yang saya bahas adalah dulu.
yang nanti kita bahas bagaimana membangkitkan kembali khilafah nanti kalau ada waktu. Tapi yang jelas ini dulu yang terjadi, dan ini adalah beberapa gambar-gambar yang bisa kita kumpulkan. Ini adalah partition plan yang disiapkan oleh Inggris pada saat itu ketika perjanjian Sykes-Picot setelah berkoordinasi dengan tadi Gertrude Bell. Ini bagaimana pandangan Faisal tentang Zionis. Jadi memang bukan karena Islamnya, tapi karena memang dia pengen kekuasaannya. Yang sebelahnya namanya Wisman. Wisman adalah bosnya Zionis. Nah, tapi pakai kopiah itu kayaknya pantas gitu ya. Kalau saya pakai kopiah itu nggak pantas gitu ya, lagu gitu ya. Karena nggak punya jenggot. Oke, kita lihat lagi. Nah ini Faisal Wisman ini juga sama. Bagaimana raja Arab Saudi berdiskusi dengan Inggris. Nah, jadi Saudi Report, England Campaign dan sebagainya akhirnya Mustafa Kemal yang menentukan khilafah. Jadi pukulan terakhir itu oleh Mustafa Kemal. Ini adalah orang yang Yahudi Dunama yang merupakan antek daripada orang Inggris. Dia kemudian menjatuhkan khilafah, lalu kemudian melegalkan khilafah untuk hancur. Ini orangnya Mustafa Kemal. Lalu setelah dia kemudian menghancurkan khilafah, sukses, lalu dia melakukan sekularisme besar-besaran di Turki yang sampai bertahan sampai sekarang. Nah, kita doakan mudah-mudahan F2 ini bisa cukup kemudian diberikan Allah untuk membangkitkan kembali khilafah seperti yang kita inginkan. Kemudian menjadi Aisyah sebagai museum, kemudian benar-benar jilbab dan sebagainya, ini kerjaan-kerjanya dia. Akhirnya kemudian khilafah runtuh dan sebagaimana bisa kita ketahui muncul lagi yang pengen menegakkan kembali. Yang pertama siapa? Orang-orang India yang protes, bukan orang Indonesia yang pertama kali protes, orang India. Orang India protes, mereka membuat sebuah gerakan untuk memprotes, bikin tanda tangan, protes, kembalikan khilafah kepada kami. Karena kami ibarat anak ayat keinginan hidupnya, kembalikan khilafah kepada kami. NU juga protes. Tapi kayaknya saya nggak berhak untuk mengatasnamakan, saya cuma mengutip saja dari bukunya Api Sejarahnya Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Yang saya dapat adalah menurut tulisan beliau pada Maret 1925 diadakan pertama khilafah di Kairo untuk mengembalikan khilafah tadi. Mesir untuk membahas pernyataan kembali kaum muslim setelah khilafah dibentuk oleh Turki. Maka wakil Indonesia adalah Haji Fahruddin dari PP Muhammadiyah, Surya Pranoto, Syarikat Islam, dan Haji Wahab Hizbullah dari organisasi Ulama Surabaya. Gagallah kemudian konferensi ini, kemudian diadakan di Muktamar Islam Sedunia 1926 dan waktu itu diputuskan Umar Said Cokro Aminoto, kemudian Mas Mansur, sedangkan wakil daripada Ulama Surabaya enggak ikutkan di sana sehingga mereka kemudian membentuk Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, kita doakan mudah-mudahan betul seperti namanya, amin. Insyaallah. Dan kemudian ada beberapa lagi yang lain. Masyumi perjuangannya gagal, kemudian DITI yang kemudian dikriminalisasi dan sebagainya, yang kemudian disusupi oleh intelijen dan sebagainya, hingga jadilah sekarang di negara-negara boneka Gamal Abdul Nasir di Mesir, Jimmy Carter di Hussein Taleng kemudian membuat konflik ini kalah ketika perang 5 hari yang Kippur itu, sehingga muncul sebuah khayal bahwa Israel tidak terkalahkan dan sebagainya. Beberapa ini yang terjadi, nah ini juga sama yang terjadi. Saya sedih banget ya. Saya tuh gimana ya? Ketika melihat kayak gini-gini tuh ya sedih gitu loh. Saya buat presentasi ini ketika Gaza diserang pada tahun 2008. Jadi ketika Gaza diserang pada tahun 2008 itu saya buat ini. Jadi saya sedih ketika kaum muslim bersalaman orang kafir di depan mata mereka ketika orang itu berlumuran darah kaum muslim. Oke, baik. Ini adalah strategi merusak Islam adalah merusak metodenya. Islam punya ideologi, metodenya adalah metode penerapannya khilafah, metode penjagaan syariat, metode penyebarannya dakwah dan jihad. Maka wajar kalau antum yang sekarang ngomong yang ini dikatakan sebagai teroris. Antum ngomong ini aman, ngomong yang biasa-biasa aja antum aman. Dan kalau ngomong ini, antum pasti dikatakan teroris. Bagi saya tidak ada masalah. Sebab kenapa? Bagi saya ketika saya dapat Islam ini sudah cukup. Bagi saya ketika saya mendapat Islam ini, dunia itu sudah dapat, insya Allah. Nah kenapa? Ya itulah yang memang diberikan kepada saya. Nah bagaimana mungkin saya harus mengingkari sesuatu yang saya dapat susah-susah itu? Maka ini adalah strategi orang-orang kafir, maka hati-hati betul. Nah dari sini yang perlu kita dapatkan kebingungan, kita bukan nostalgia, enggak. Ustaz Deden sudah ngomong buat buku ini bukan nostalgia, tapi itu apa? Hati-hati betul. Di kalangan kita itu ya ada orang munafik. Dulu itu namanya Freemason, sekarang namanya bisa jadi yang lain. Ngomong-ngomong, Ustaz Deden juga sudah menulis bahwa setelah Freemason dilarang oleh Soekarno, itu yang tempatnya itu salah satu tempat nongkrong itu adalah tempat Bapak Naskah. Itu dulu adalah loji Bintang Timur. Ketika sudah dilarang, mereka bergerak dalam dua gerakan, Lions Club, Rotary Club.
yang oleh Presiden Abdurrahman Wahid dicabut kemudian itu apa? Jadi Kepresnya Soekarno itu dicabut oleh Abdurrahman Wahid. Jadi pelarangan Freemason di Indonesia itu dicabut oleh beliau. Ya, setelah dicabut ya sekarang boleh lagi. Jadi sebenarnya nggak usah lagi kalau ada Rotary Club, nggak usah lagi ada Lions Club, langsung aja Freemason. Itu sudah boleh di Indonesia, nggak ada masalah, sudah ada landasan hukumnya. Nah, jadi ada kayak gitu, ada orang-orang munafik, ada orang-orang benar-benar cinta pada Islam, ada orang-orang yang kafir yang nggak suka sama Islam. Kenali orang-orang satu-satu. Lihat apa sebab-sebab kebangkitan. Kenapa Allah menganugerahkan kepada Utsmani itu kebangkitan, Allah menganugerahkan kepada Abbasiyah itu kebangkitan, Allah menganugerahkan kepada Umayyah itu kebangkitan, Allah menganugerahkan kepada Khulafaur Rasyidin dan Rasulullah itu kebangkitan. Insya Allah itulah jalan kita juga untuk mencapai kebangkitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.